Nah, ini sudah berapa lama, Pak, bertugas Saya udah sebagai 25 tahun. 25 tahun ya. Nah, sebagai petugas pemakaman itu boleh dijelaskan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan apa saja? Apakah mulai dari administrasi atau menggali kubur atau sampai apa? Apa saja yang dilakukan Pak Dodi? Oh, yang dilakukan saya sebagai petugas penggalinya Mm-mm. sama perawatan gitu. Oh, perawatan. Baik, nah selama 25 tahun, apakah memang Pak Dodi hanya di pemakaman Al Murtado ini atau juga melakukan tugas di lokasi lain ya? Kalau di lokasi lain paling kan kalau namanya di sini wakaf ya. Mm-mm. Wakaf kan sama aja saya ini pekerja apa sih? Jadi kayak freelance gitu. Mm-mm. Ya bisa bisa kerja di luar lah gitu, nggak di permanen gitu. Oh, oke. Nah, Paling ke bangunan saya oh, gitu. bangunan juga ya. Ya, bangunan. Tapi masih di sekitaran Senen itu aja ya, Pak Dodi ya. Ya, di keluarga ini yang meninggal ini paling kerja gitu. Oh, baik. Nah, sebetulnya 25 tahun lalu, apa yang membuat Pak Dodi memutuskan untuk menjadi penggali kubur? Alhamdulillah karena satu ya, namanya penggali kubur itu kan sama aja untuk beribadah juga gitu Betul. kepada Allah gitu. Yang penting kan sayanya ikhlas lah gitu. Mm-mm. Namanya di sini relawan, tapi kalau dibawa tenang kerjanya ya alhamdulillah sih, nggak terasa capek. Oke, jadi waktu itu apakah ada yang mengajak atau memang kebetulan saja ada di waktu yang dibutuhkan gitu atau seperti apa? Ada yang mengajak, Mm-mm. diajak abang. Oh, oke. Jadi memang abang juga memiliki profesi yang sama, jadi mengajak Mas Dodi gitu Sama-sama ya. iya. Ada Oke. abang sama saya gitu di sini penggalinya. Mm-mm. Karena abang kekurangan tenaga, emangnya saya gitu. Oke. Pengalaman pertama 25 tahun lalu ketika menggali kubur gitu, apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan ya pertamanya sih takut-takut. Namanya di sini kuburan numpuk semua udah penuh gitu, timpang tindih. Otomatis kan yang digali itu bukan kuburan, bukan nggak ada orang, yang udah pasti ada orang yang di bawah gitu. Oh, Gitu. Nah itu yang jadi pikiran saya, aduh gimana kalau ketemu orang? Kalau udah sekali, dua kali, kesininya mah udah nggak, alhamdulillah udah biasa gitu. Nemuin ya kerangka orang gitu. oke. Jadi memang sejak 25 tahun sampai saat ini karena ini tumpang tindih setiap menggali pasti menemukan kerangka. Pasti ya, setiap gali pasti. Oke. Dan sampai berapa kali sampai akhirnya tidak merasa takut lagi atau ya kan wajar ya. Kita sebagai manusia semua punya rasa takut apalagi pekerjaannya mengharuskan kita bertemu dengan kerangka-kerangka seperti itu ya. Hingga akhirnya Iya, iya. merasa terbiasa dan tidak merasakan rasa takut gitu. Itu setelah berapa kali menggali atau butuh waktu bertahun-tahun atau seperti apa? Oh paling saya 3 bulan Hmm. hilang rasa takutnya, terus hilang rasa ragu-ragunya gitu. Kesininya karena saya juga harus menolong gitu, Mm-mm. dituntut harus menolong pada yang meninggal Mm-mm. agar walaupun itu misalnya baru
6 bulan udah ada ya lagi keluarganya yang dikubur, harus digali lagi gitu. Itu udah harus siap saya gitu di situ. Oke. Karena 6 bulan itu kan sebetulnya jarak yang masih sangat apa ya, sangat dekat gitu ya. Iya, Oke. Atau mungkin pernah juga dalam apa ya, harus menggali dalam kurun waktu yang lebih dekat dari 6 bulan gitu. Mungkin karena alasan otopsi atau hal-hal lain, pernah nggak merasakan pengalaman seperti itu? pernah. Mm-mm. Kalau boleh diceritakan. Soalnya kan kalau 6 bulan itu masih baunya masih menyengat gitu, masih basah lah. Gitu. Kalau yang udah 2 tahun setengah, yang 3 tahun sih udah paling tinggal tulang-tulang. Kalau itu kan masih berbentuk air gitu, basah. Oke. Itu baunya, namanya saya baru jadi tukang gali dulu. Pas ketemu langsung yang begitu, muntah-muntahnya sampai setengah hari. Sampai setengah hari ya. Iya, Oke. Tapi untungnya hal-hal seperti itu nggak sering dijumpai ya. enggak. Ya paling ya gitu, ya ada setahun 2 kali mah ada lah, pasti ada gitu. Oke. Namanya udah penuh. Oh iya. 25 tahun sebagai penggali kubur yang menurut kami semua itu merupakan satu pekerjaan yang mulia ya, Pak Dodi. Iya. Tadi juga sudah diceritakan ada pengalaman harus menggali kuburan yang masih basah sampai setengah hari, harus muntah-muntah gitu ya. Dan Iya. kemudian ada lagi nggak sih pengalaman yang sangat menarik yang hingga saat ini tidak bisa dilupakan? Pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan itu pas ngegali, namanya udah tumpang tindih, tanahnya udah labil ya gitu, udah dalam, tiba-tiba longsor. Saya sendiri hampir kekubur. Waduh. Udah setengah badan udah kekubur, udah susah naik, udah langsung kejepit tanah. Itu yang paling nggak pernah saya lupain. Oke. Tapi kan biasanya nggak sendiri ya, pastinya banyak teman-temannya ya. Berdua sama abang. Oh, berdua aja. Iya, berdua kalau gali. Oh, jadi untuk setiap pemakaman memang hanya berdua. Iya, berdua. Karena kan berat ya pekerjaannya, maksudnya selain secara apa ya, secara psikis tadi ya harus menemukan. Secara fisik emang berat ya, secara tapi fisik juga. tapi alhamdulillah sih, karena ya itu ikhlas itu, Mm-mm. namanya Oke. petugas di wakaf harus gitu. Oke, dan ini paling banyak nih Pak Dodi dalam satu hari itu harus memakamkan berapa jenazah? Kalau di sini nggak tentu ya. Kadang seminggu itu ada 5 kali, Mm-mm. kadang 3 bulan juga nggak ada gitu. Kadang sekali berturut-turutnya tiap hari juga bisa gitu kalau di sini. Nggak bisa diprediksi soalnya. Oke, baik. Dan selama COVID-19 kemarin kan, ya memang ini tidak tidak bisa dimakamkan di sembarangan tempat ya kalau untuk jenazah dari COVID-19. Tapi apakah sempat terjadi adanya kenaikan selama 2 tahun belakangan ini? Pas lagi rame-ramenya COVID, Mm-mm. pernah ada yang dikubur juga di sini. Oh, ada Yang juga dari ya? ada lima peti. Oke. Dan itu menggunakan protokol COVID-19? Pakai, ya, Mm-mm. pakai. Oke. Kan dikasih bajunya juga dikasih dari rumah sakit. Mm-mm. Gitu. Baik, dan ketika memakamkan dengan protokol COVID-19 itu juga hanya dilakukan berdua sama abang. Iya,
berdua. Jadi masih tetap sama ya. Ada kekhawatiran nggak? Apalagi waktu itu kan mungkin pertama kali nih memakamkan jenazah COVID-19 ya. Untuk pertama kalinya apakah ada rasa khawatir? Karena ini kan bisa dibilang satu penyakit yang baru gitu kan ya saat itu ya. Iya. Dan mungkin ada juga yang ngerasa ragu-ragu untuk menyentuh petinya, atau juga setelah itu ada rasa-rasa ketakutan atau khawatir walaupun sudah memakai APD lengkap. Ada perasaan seperti itu juga? Ada sih sedikit, mah ya pasti ada lah. Ada ya. Tapi karena udah resiko ya mau gimana lagi kan. Oke, jadi saat itu Yang apa penting yang kita percaya aja gitu, percaya nggak kena aja gitu. percaya ya, yakin Yakin aja. kalau niatnya baik, nggak akan kenapa-kenapa ke depannya gitu ya. Iya, ya alhamdulillah sih enggak. Saya Baik, sekarang udah tenang juga alhamdulillah. alhamdulillah. Dan ini 25 tahun menjalani profesi ini pasti ada suka dan dukanya ya. Apa yang menjadi sukanya, kemudian apa yang menjadi dukanya, Mas Dodi? Kalau sukanya ya kalau habis gali habis bersihin makam gitu, yang ada rawatan kan suka ada upahnya gitu. Jadi situ ya manusia normal lah, nah menerima duit itu pasti udah pasti Iya. senang gitu. Betul. Kalau dukanya namanya sebagai penggali kubur itu kan ada waktunya. Mau jam berapa, mau hujan, mau panas, mau malam, mau siang, mau pagi, kita harus siap. Oke. Standby di tempat. Apakah ada yang memakamkan misalkan di malam hari atau dini hari gitu? Ada, sering. Oh, sering ya? Sering, malam juga sering. Oh, oke. Karena tergantung dengan apa ya, kebudayaan di wilayah setempat kan. Karena ada yang mau menunggu, ada yang mau dilakukan dengan lebih cepat lebih baik gitu ya. Iya. Jadi dini hari pun juga pernah. Pernah Oke. kita lagi tidur-tidur enak gitu, Mm-mm. dibangunin suruh gali, udah pasti gali itu. Oke, dan tentunya juga apa ya, yang namanya cuaca, kemudian juga waktu itu memiliki tantangannya tersendiri karena menggali di siang Iya. hari berbeda dengan menggali di malam hari gitu ya, Mas. Iya. Baik, dan menjadi satu profesi yang dekat dengan kematian gitu, yang senantiasa mengingatkan kita bahwa ujung dari perjalanan kita adalah kematian. Nah Iya. ini Rumah masa depan lah ini. rumah masa depan ya. Ya. Apa mungkin yang bisa di apa ya, hikmahnya gitu, atau pelajaran apa sih yang seringkali Mas Dodi dapatkan selama 25 tahun ini? Alhamdulillah pelajarannya semakin kesini ya ke iman saya juga makin mantap, itu makin kuat bahwa yang namanya kematian itu udah pasti ada gitu. Udah pasti kita juga bakal menjalani lah gitu. Ya gimana kita, perilaku kita ke depannya untuk menjalani ke situ gitu. Oke. Untuk kan kita harus lebih benar-benar lebih baik gitu. Karena saya kan tahu isinya gitu di dalam kayak gimana. Oke. Yang paling tahu ya, mengalami langsung. Mengalami langsung kalau saya. Oke. Jadi ketika Mas Dodi melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa ujung dari perjalanan kita tuh sebetulnya hanya sebatas itu loh gitu ya. Iya. Apakah ini juga menjadikan Mas Dodi menganggap bahwa hal-hal yang bersifat duniawi seperti misalkan upah atau uang atau gaji seperti tadi disampaikan Mas Dodi, bahwa kita sebagai manusia ya tentu saja membutuhkan, tapi sebetulnya ada hal yang lebih penting dari itu? Ada. Mm-mm. Ya kan kita juga perlu amal kebaikan di badan kita gitu. Mm-mm. Yang paling pentingnya mah.
Oke. Kalau duniawi kan nggak dibawa ke sana. Mm-mm. Yang dibawa cuman kain kapan aja. Oke, baik. Nah, kalau di masa di bulan Ramadan ini juga ya yang namanya bekerja dengan berkaitan dengan fisik ya. Apakah ini Iya. juga menjadi tantangan tersendiri nggak sih? Karena kalau saya perhatikan ini kan kerjanya sangat berat ya, Mas. Iya, Bahkan iya, ada iya. yang beberapa juga pemakaman tuh bisa sampai 5 sampai 10 orang gitu ya. Karena Iya, memang saya aja pernah 5 sehari. Sehari itu heeh. pernah. Nah, apakah ketika bekerja di bulan puasa ini menjadi tantangan tersendiri gitu? Alhamdulillah enggak. Kalau udah biasa gini saya udah biasa, Hmm, karena sama sudah aja gitu. 25 Nggak ada tahun. pengaruh gitu mau puasa, mau panas, mau hujan gitu. Hmm, oke, baik. Nah, Mas Dodi, apa sih makna dari bulan suci Ramadan bagi Mas Dodi sendiri? Maknanya kalau bulan suci Ramadan ini Mm-mm. yang penting kan bisa dijalanin dengan tenang, dengan keimanan gitu. Ya, semuanya udah pasti bisa menjalani lagi. Mm-mm. Harus saling menjaga yang penting gitu Mm-mm. Oke, baik. dalam keimanan. Amin. Dan kemudian juga terakhir mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Voice of Indonesia, Mas Dodi. Karena ini sangat menarik ya berbicara dengan orang-orang yang memiliki profesi yang unik gitu ya, bisa dibilang unik dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan walaupun ketika apa ya, ya kitanya sendiri saat itu mungkin tidak merasakan, tapi bagi keluarga dan masyarakat lainnya, jasa dari Mas Dodi dan juga teman-teman penggali kubur memang sangat sangat berarti sih, karena kalau nggak ada yang nguburin siapa gitu ya. Nah ini mungkin Iya, pesan-pesannya Mas. iya. Ya pesan-pesan saya buat yang di sana ya, berbuatlah baik kepada orang, insya Allah akan ada balasannya gitu. Jadi yang Amin. saya pernah terima juga sering satu balasan yang baik juga gitu. Iya, setuju. Terima kasih Mas Dodi atas waktunya dan inspirasinya. Semoga Iya, ini sangat menginspirasi buat saya dari percakapan-percakapan dan juga pengalaman-pengalamannya. Semoga juga bisa memberikan inspirasi dan pesan-pesan kebaikan bagi pendengar-pendengar Voice of Indonesia dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali menjalankan aktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa Mas Dodi. amin, amin. Terima kasih.